oleh dokter bedah plastik. Nanti setelah ditentukan jenis masalahnya apa, baru kita bisa menentukan apakah ini harus dioperasi atau bisa ada tindakan lain yang tanpa operasi. Gitu. Kalau misalnya masalahnya adalah kelebihan lemak di bawah kelopak mata, nah biasanya memang memerlukan tindakan operasi. Tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ada resiko dan komplikasi ya untuk setiap tindakan medis. Kalau operasi kelopak mata apa? Yang pertama, resikonya pasti memar. Itu hampir selalu terjadi kalau memar. Nah, memar ini biasanya akan hilang dalam 1-2 minggu. Kemudian bengkak. Lalu komplikasi lainnya apa? Kalau misalnya yang mengerjakan ini dokter yang tidak kompeten atau misalnya bukan bidangnya gitu ya. Kadang-kadang membuang kulitnya terlalu banyak sehingga nanti matanya tertarik ke bawah. Posisinya jadi seperti ini gitu ya. Karena terlalu banyak kulit dibuang jadi matanya tertarik. Itu salah satunya. Kemudian apalagi kalau misalnya operasinya kurang baik juga kadang-kadang kantongnya masih bersisa. Misalnya masih ada lemak yang tersisa atau asimetri, jadi kiri sama kanan beda. Gitu. Jadi itu beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada operasi kelopak mata. Tentunya komplikasi tersebut sangat bergantung pada kondisi pasien dan dokter yang mengerjakan. Jadi baiknya kalau memang mau menjalani operasi itu, diskusi yang baik dengan dokternya, supaya jelas dulu sebelum melakukan tindakan. Ya, kalau misalnya menghilangkan lemak kantong mata, bisa disedot aja nggak, Dokter Jo? Bisa pakai teknik liposuction nggak? Kelihatannya sulit, karena kalaupun disedot nanti kulitnya masih kendor, jadi bentuknya masih seperti kantong. Masalahnya kantong mata, bukan kantong uang ya, Dok. Kalau kantong uang, kita lanjut di webinar berikutnya yang lain. Nah, sayangnya memang area sekitar mata atau kita sebut sebagai periorbita itu kecil sekali ya. Jadi tindakan liposuction pada area kelopak mata atau kantong mata itu sangat sulit sebenarnya. Ya, sulit sekali, nyaris nggak mungkin ya. Jadi tidak disarankan sebenarnya untuk dilakukan. Jadi apa boleh buat kalau mau menghilangkan lemak kantong mata harus dilakukan operasi. Ya, makasih dan saya berlanjut ke Ibu Khadijah. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ya, Dok. Ada pasien datang ke apotik nih, misalnya keluhan luka yang masih akut, lukanya baru terjadi, di sini diberi contoh tertusuk paku yang berkarat. Apa yang harus seorang apoteker itu lakukan? Apakah boleh swamedikasi atau segera dirujuk ke dokter? Bagaimana? Pertanyaannya bagus ya, Dok. Seperti luka tadi pasien datang dengan luka yang tertusuk paku 4 cm ya, berkarat pula. Yang pasti dikasih advice dari apoteker adalah dirujuk ke dokter langsung ya, ke UGD terdekat rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan yang pertama adalah vaksin tetanus, sudah tentu. Nanti kan pasti akan pakunya dicabut, kemudian ada teknik antiseptik dan dibersihkan lukanya, kemudian pastinya diberikan injeksi vaksin tetanus. Itu sih saran saya, ya tidak ada swamedikasi di apotik ya, karena nanti malah justru kitanya salah sebagai apoteker. Iya, itu di luar wewenang ya, di luar kompetensi. Betul, Dok. Ya baik, jadi disegerakan saja dirujuk ke rumah sakit atau klinik terdekat. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan untuk Dokter Prita kali ini, balik lagi. Ini luka gangren, Dok. Ya, ditanyakan karena luka gangren kan banyak jaringan yang mati. Apakah berarti kalau Dokter Prita melakukan PRP, jaringan mati itu langsung beres sendiri gitu? Jadi apa yang divonis harus amputasi itu sebenarnya nggak perlu, cukup PRP saja. Bagaimana nih Dokter Prita? Silakan dijawab. Baik, jadi kalau dokter sudah misalnya dari penilaian klinis dinyatakan bahwa bagian tubuh itu sudah mengalami kematian atau berupa gangren, biasanya ditandai dengan warnanya kehitaman, sangat jarang tujuan PRP ini bisa mengembalikan si jaringan yang hitam itu hidup kembali. Ya, nah tujuannya adalah supaya jaringan yang daerah yang mati ini tidak meluas gitu. Karena yang kita perbaiki adalah aliran darah ke daerah tersebut. Misalnya kakinya ada bagian yang hitam di jari jempolnya.
supaya tidak meluas, tidak tambah ke jari-jari kaki yang lain, maka kita bisa membantu dengan prosedur-prosedur yang meningkatkan aliran darah atau memperbaiki aliran darah ke sana gitu. Nah, ada faktor lokal dan jangan lupa juga ada faktor sistemik gitu. Nah, jadi tujuannya PRP ini kita tidak bisa mengembalikan jaringan yang sudah mati, tapi jangan sampai daerah yang mati ini menjadi lebih luas gitu mungkin, Dok. Ya, terima kasih. Itulah sebabnya ya mungkin seorang dokter bedah plastik harus menjalani pendidikan bedah dasar dulu ya, Dokter Rita ya. Karena itu adalah bagian sebenarnya dari menilai kondisi pasien di awal, bahwa kita harus mampu juga menilai kondisi apakah memang benar-benar sudah mati, sanggupkah ini terapi-terapi seperti PRP atau mungkin naik lagi ke stem cell bisa mengembalikan vitalitas jaringan atau tidak. Jadi kalau sudah dilakukan penilaian yang adekuat bahwa jaringan tersebut sudah mati, dinyatakan mati atau nekrotik, tentunya sudah tidak bisa lagi ya. Dan harus dilakukan tindakan bedah. Betul, Dok. Mungkin sedikit tambahan, artinya kita tidak bisa menilai hanya dari satu sisi bahwa PRP bisa langsung memperbaiki yang lainnya. Kita juga jangan lupa bahwa banyak hal-hal lain yang mempengaruhi, Dok, gitu. Jadi pembuluh darahnya yang besar, kemudian mungkin faktor gula darahnya, faktor gizinya juga sangat-sangat banyak tim yang terlibat untuk keberhasilan suatu terapi gitu, tidak didukung. Jadi jangan semata-mata dipikirkan karena faktor PRP-nya saja gitu. Itu memboosting, tapi banyak hal lain yang harus kita perbaiki juga, Dok. Ya, setuju sekali, Dokter Prita. Saya termasuk penganut teamwork, jadi ya keberhasilan suatu terapi pada pasien itu juga sangat bergantung pada teamwork dokter-dokternya juga, ya, untuk melihat berbagai sisi dari pasien tersebut. Dan jangan lupa teamwork juga dengan apoteker dan para nurse, ya, tenaga perawat. Baik, lanjut ini untuk Dokter Krista. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau saya melakukan liposuction, misalnya, bisakah hasil liposuction saya itu dijadikan untuk fat graft? Nah, ini sekaligus nih, ya, nggak mau rugi ceritanya. Gimana tuh, Dokter Krista? Jawabannya bisa sekali. Jadi, sekali mendayung, 2 pulau terlampaui ya, Dok? Iya. Tapi jangan lupa juga ya, alatnya harus spesifik juga. Alat liposuction kadang-kadang itu merusak jaringan lemak, ya. Kalau liposuction dilakukan dengan laser, biasanya itu hasil pecahan lemaknya tuh sudah mati sel-selnya, jadi tidak bisa lagi dijadikan fat graft. Jadi Anda juga harus bicara dengan dokternya kalau memang ingin hasil dari liposuction-nya itu mau dijadikan fat graft, jadi dokter bedah plastiknya akan melakukan teknik liposuction yang berbeda, yang mempertahankan sel lemaknya supaya masih hidup pada saat dimasukkan. Jadi, seperti di klinik kami, jika kita lakukan prosedur, tentunya akan disesuaikan pengambilan lemaknya dengan kanul yang berbeda, misalkan. Ya. Nah, itu sebenarnya teknikal sekali sih, Dok. Tapi itu semata-mata dilakukan supaya fat graft yang nantinya akan dimasukkan ke bagian tubuh yang diinginkan itu akan bertahan lebih lama. Baik. Ya, terima kasih. Ya, itu semua teknik ya. Teknik yang tepat tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Pertanyaan terakhir, walaupun masih banyak sekali juga nih yang masuk baru, ya. Pertanyaan terakhir untuk Dr. Jo. Ini banyak sekali juga dari tadi pertanyaan tentang keloid nih, karena orang worry sekali dengan apa yang namanya keloid. Ya, jadi tindakan bedah plastik semacam apa yang bisa menghasilkan bekas operasi yang non keloid atau bahkan kalau sudah keloid nih baiknya dibagaimanakan supaya tidak berulang lagi dan apakah mungkin terulang lagi? Ada pertanyaan seperti itu. Silakan Dokter Jo. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Yang pertama tentang kejadian keloid ya. Jadi keloid ini salah satu faktor pentingnya adalah lokasi lukanya. Secara teori, lokasi yang banyak sekali timbul keloid itu di mana? Yaitu di telinga, kemudian di dada, di bahu, dan di punggung. Lokasi-lokasi ini yang sering terjadi keloid. Apakah di tempat lain bisa terjadi keloid? Bisa. Tapi memang kemungkinannya lebih kecil atau lebih jarang gitu ya. Lalu
Bagaimana caranya supaya tidak terbentuk keloid? Tadi kembali sama dengan jawaban yang di awal ya, tentang bagaimana membuat scar yang baik. Nomor satu adalah teknik. Kemudian material untuk menjahit misalnya. Yang ketiga adalah perawatan luka sesudahnya. Nah, seandainya sudah terjadi keloid, apa yang bisa dilakukan? Hingga saat ini banyak sekali pilihan terapi untuk mengatasi keloid ya. Nah, biasanya terapi yang diberikan itu sama tadi prinsipnya seperti Dokter Karina bilang, bahwa tindakan yang dilakukan biasanya gabungan kombinasi terapi. Jadi tidak cukup hanya satu tes saja kalau memang kasusnya benar-benar keloid. Karena kadang-kadang keloid ini sering rancu dengan yang namanya hypertrophic scar. Jadi perbedaannya saya berikan gambaran sedikit ya, supaya baik apoteker maupun orang awam bisa membedakan mana yang benar keloid dan mana yang namanya hypertrophic scar atau parut hypertrophic. Kalau keloid itu biasanya dia bekas lukanya itu yang menimbul melebihi bekas luka yang awal. Jadi kalau misalnya operasi bentuknya sayatan gitu ya, garis lurus, tiba-tiba bentuknya jadi kayak sosis. Nah, itu keloid. Tapi kalau misalnya bentuknya masih tetap garis lurus dan dia menimbul ke atas tapi dia tidak melewati bekas luka yang awal, itu namanya hypertrophic scar. Jadi seringkali nih saya dapat konsul gitu ya, atau pasien berobat bekas sesarnya atau bekas seksionnya mereka bilang keloidnya. Tapi sebenarnya sebagian besar yang kita temuin sih sebenarnya bentuknya hypertrophic scar. Kenapa kita mesti membedakan antara keloid dan hypertrophic scar? Ini terkait dengan pertanyaan yang tadi diajukan Dr. Karina. Bagaimana kemungkinannya muncul kembali atau rekuren ya? Kalau sudah kita terapi. Kalau keloid, kita terapi hanya dengan satu macam terapi saja, katakanlah pembedahan. Dibuang, kemudian dijahit lagi. Tanpa ada terapi lainnya, maka kemungkinan kambuh kembali itu 50%. Ini angka yang cukup tinggi. Itu sebabnya kita biasanya lakukan kombinasi terapi. Misalnya dilakukan pembedahan, setelah dibuang, diberikan suntikan, setelah operasinya untuk menjaga supaya tidak timbul lagi, kemudian bisa juga digunakan plester, silikon gel tadi yang diceritakan Ibu Khadijah, gitu. Segala macam kita lakukan kombinasi terapi supaya angka kekambuhannya kecil. Sedangkan kalau memang masalahnya hanya hypertrophic scar saja atau parut hypertrophic, biasanya angka kekambuhannya lebih kecil ya. Jadi misalnya terapi pembedahan yang baik saja mungkin sudah cukup untuk mengatasi. Kurang lebih seperti itu, Dok. Baik, terima kasih sekali. Dan saya mohon maaf sekali, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk, namun waktu juga yang membatasi. Sebelum saya tutup ya webinar pada hari ini, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada para sejawat apoteker sekalian, silahkan mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id, dan saya akan persilahkan para pembicara untuk memberikan take-home messages, ya, bergantian, dimulai dari Dr. Jo. Silakan Dr. Jo. Ya, baik. Terima kasih. Ini take-home message-nya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Jadi ada beberapa poin yang saya mau tekankan. Yang pertama, prosedur estetik itu sebenarnya kita bicara bukan hanya masalah kecantikan ya, tapi ternyata ada masalah medis juga yang bisa diatasi dengan prosedur estetik. Masalah medis apa? Yaitu kesehatan jiwa atau psikologis, kepercayaan diri, dan fungsi sosial kita. Lalu yang kedua, prosedur estetik itu sangat bervariasi, meliputi tindakan bedah dan non-bedah. Masing-masing tindakan ini tentunya mempunyai manfaat, mempunyai keunggulan, mempunyai keterbatasan, dan resikonya masing-masing. Nah, semua faktor ini sebaiknya dikonsultasikan, didiskusikan dengan baik sebelum menjalani suatu prosedur estetik apapun. Yang ketiga, ini saya tekankan untuk masyarakat awam dan juga rekan sejawat apoteker, yang tentunya juga berperan untuk mengedukasi masyarakat ya. Hati-hati terhadap prosedur atau layanan estetik yang tidak aman. Bagaimana kita curiga prosedur atau layanan estetik itu tidak aman? Yang pertama, promosi yang berlebihan. Jadi, kalau ada yang mempromosikan suatu prosedur estetik yang tanpa resiko, kemudian hasilnya pasti bagus, hati-hati. Karena tidak ada prosedur medis yang tidak memiliki risiko sama sekali. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kompetensi atau latar belakang medis. Nah, ini saya sering dapat pertanyaan,
apa sih bedanya dokter spesialis bedah plastik dengan dokter kecantikan atau dokter estetik gitu ya? Apakah berbeda? Jawabannya berbeda. Karena dokter spesialis bedah plastik itu sama seperti dokter spesialis lainnya, spesialis anak, spesialis jantung. Kami menjalani pendidikan formal lagi setelah selesai dokter. Nah, itu pendidikannya minimal 5 tahun. Sehingga tentunya berbeda dengan dokter yang kecantikan atau dokter estetik. Dan yang lebih bahaya lagi, sekarang banyak sekali orang yang tidak memiliki latar belakang medis sama sekali juga melakukan prosedur estetik. Nah, oleh karena itu, sebagai pasien awam maupun tadi apoteker ya, kalau mau menjalani prosedur estetik, jangan lupa cek background dari orang yang akan melakukan prosedur estetik tersebut. Lalu poin ketiga adalah hati-hati kalau harganya tidak wajar. Jadi harganya terlalu murah gitu ya. Walaupun harga yang mahal juga tidak menjamin bahwa prosedur tersebut aman. Jadi sekali lagi jangan lupa mengecek siapa yang melakukan prosedurnya, seperti apa prosedurnya, dan bagaimana penjelasan mengenai resiko dan komplikasinya. Sekian, Dok. Terima kasih. Dan selanjutnya take home messages dari Ibu Khadiza. Saya persilahkan. Ya, Dok. Ya, sudah terlihat. Silakan, Ibu Khadiza. Ya, sudah terlihat ya, Dok ya. Take home message yang mau saya sampaikan dari materi yang tadi saya sudah sampaikan juga. Yang pertama adalah fase penyembuhan luka, terdiri dari 3, yaitu fase inflamasi, proliferasi, dan fase maturasi. Kemudian yang kedua adalah pengobatan luka, biasanya mencakup pemberian antiseptik, antibiotik lokal atau sistemik, dressing luka, dan baru-baru ini yang sedang populer juga dengan teknologi terbaru yang tadi, terapi autologus, platelet-rich plasma. Kemudian yang ketiga adalah perawatan luka pasca operasi bedah plastik, bertujuan untuk mencapai scar atau bekas luka yang samar dan sangat baik. Yang keempat adalah peran kami sebagai apoteker hanya terbatas di pelayanan OTC. Perawatan luka antara lain mencakup luka-luka yang ringan, merekomendasikan antiseptik, antibiotik topikal, kemudian seperti KASHA juga, atau untuk skar-skar luka. Itu saja sih, Dok, take home message-nya. Baik, terima kasih. Ya, sebenarnya saya mau meralat sedikit, bukan hanya nih Ibu Khadiza, tapi peran apoteker sangat penting sebenarnya dalam mendukung suatu tim bedah, utamanya tim bedah plastik dalam mencapai apa yang dicita-citakan sebenarnya oleh dokter bedah. Iya, karena tujuannya mencapai scar yang samar dan sangat baik. Iya, butuh suatu kerjasama yang luar biasa baik antara tim dokternya dengan apoteker. Tim dokternya. Iya, Dok. Ya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk Dokter Prita, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin bisa stop share screen dulu, Bu DJ. Oke, take home message dari saya adalah 1, PRP itu bisa digunakan pada kasus rekonstruksi dan estetik. Pada dasarnya, dia mempercepat penyembuhan luka melalui berbagai macam growth factor yang ada. Dia adalah bahan alami dari tubuh untuk hal-hal yang bersifatnya rejuvenation sehingga aman. Kemudian, hasil yang didapatkan membutuhkan waktu dan proses yang bertahap. Jadi, mohon bersabar, misalnya sekali tindakan belum kelihatan langsung, atau kadang-kadang dia butuh waktu gitu. Bahkan jarak antara satu prosedur dengan prosedur berikutnya pun bisa kita spare sampai dengan 4 minggu, sehingga kita beri waktu tubuh untuk bisa berproses dulu dari prosedur PRP yang kita kerjakan. Seperti contoh-contoh kasusnya,
Bahkan ada yang sampai 4 minggu, kemudian 1 tahun atau 2 tahun. Dan kadang-kadang dia memerlukan terapi yang serial atau bertahap gitu. Asal yang penting adalah jangan lupa bahwa kita harus memastikan bahwa prosedur PRP yang kita akan kerjakan atau kita akan dapatkan untuk tubuh kita itu adalah prosedur yang benar PRP-nya gitu. Kemudian penting untuk mengetahui bahwa PRP diproses dengan cara yang benar. Kemudian terakhir, keberhasilan suatu prosedur ditentukan oleh kerjasama yang baik antara semua pihak. Kerjasama antara pasien dengan dokternya, dengan support sistemnya, dengan dokter gizi, dokter anak, dokter penyakit dalam, semua bagian-bagian yang terlibat dalam tim itu, disiplinitas dari pasien sendiri, kemauan dia untuk sembuh, kemauan dia untuk disiplin keluarganya, supaya menciptakan suasana yang mendukung buat pasien dalam waktu penyembuhannya. Gitu. Saya rasa itu take home message saya, Dr. Karina. Baik, terima kasih sekali Dr. Prita. Dan selanjutnya ditutup dengan take home messages dari Dr. Krista. Persilakan, silakan. Oke. Baik. Take home messages dari saya. Yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa fat transfer atau yang disebut juga dengan fat graft merupakan prosedur untuk memindahkan lemak dari tubuh kita sendiri ke area tubuh kita yang lain, di mana area itu yang kita inginkan untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat bahwa jaringan lemak itu juga mengandung stem cell. Sehingga kegunaan dari fat graft selain bisa mengisi volume, berguna juga untuk rejuvenation, untuk bisa membantu penyembuhan luka yang sulit sembuh, juga memperbaiki kualitas parut atau scar dan kontraktur. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup webinar pada siang ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang luar biasa pada siang hari ini, dan juga kepada para sejawat apoteker dan peserta webinar sekalian atas atensi dan partisipasinya. Saya selaku moderator pada hari ini undur diri. Sampai bertemu kembali di acara webinar selanjutnya dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Dan kalau ada pertanyaan yang belum kami jawab, dapat diajukan ke Instagram dari Klinik Hayandra di @klinik_Hayandra. Dan mungkin Dr. Prita, Instagramnya apa dok? Prita_HD. Prita_HD. Oke. Jangan lupa jaga pola hidup sehat. Jangan lupa untuk pakai masker dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-60, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang dengan luar biasa telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memandu acara secara baik. Peserta seminar online dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengisi post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawab pertanyaannya sampai dengan nilai 80. Jika belum mencapai batas minimal, silahkan ulangi sebanyak 5 kali. Tunggu penyaluran SKP. Jika telah disalurkan, klaim SKP dengan klik tombol klaim SKP. Dengan berakhirnya seminar online yang ke-60, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Tertib, menjalankan protokol kesehatan, tetap tersenyum, bahagia selalu jalankan aktivitas secara baik,
Jangan lupa bahagia dan salam untuk keluarga. Sampai berjumpa di seminar online berikutnya. Pak Fausan. Iya, Bu. Ini udah matching nih, saya mau difoto. Siap, Bu. Ya mohon maaf lupa bilang foto. Silakan, mungkin ada peserta yang masih ada di foto dulu. Di foto ikutan.